Bagaimana caranya mengingat kebaikan Tuhan? Mazmur 34 ayat 10 katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris, The Message, saudara, ya, itu terjemahannya agak sedikit beda, nyentak hati saya. Worship God. If you want the best, worship opens doors to all His goodness. Sembahlah Tuhan. Kalau kamu menghendaki sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Kalau saudara dan saya mau menikmati kebaikan Tuhan, salah satu caranya, ini Alkitab yang bicara, sembah Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau kita melupakan kebaikan Tuhan? Kita menjadi orang yang selalu mengklaim bahwa apa? Semua sukses, semua prestasi, semua harta kekayaan, dan semuanya adalah karena apa? Kebaikan dan hasil kerja keras, hasil keringat saya. 1 Korintus 4 ayat 7, Paulus tegur daripada jemaat di Korintus yang dia lupa sama kebaikan Tuhan. Apa bacanya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya kan? Kalau kita udah ngerasa diri kita ini penting, hanya karena kita sukses, kita kaya, kita punya prestasi, punya ini segala macam, kita kan rasa diri kita penting dong. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi semua itu pemberian, kata Paulus. Dan jika engkau memang menerimanya, kamu menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah apa? Engkau tidak menerimanya. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, kita akan mengklaim semua sukses, prestasi, kekayaan semata-mata adalah karena kebaikan kita, hasil kerja keras kita. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, kita akan berhenti berdoa, meminta pertolongan Tuhan, ya kan? Di masa-masa sulit. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, maka kita akan berhenti berdoa kepada Tuhan. Kita akan berhenti bergantung sama Tuhan. Lalu kita bergantung kepada apa? Diri kita sendiri. Lalu kita berjuang hidup dengan kekuatan sendiri di masa-masa sulit. Dampaknya apa? Ya stres lah. Level stres naik, depresi naik. Yesaya 30:18 katakan apa? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan apa? Kasihnya kepada kamu. Sebab itu Ia hendak bangkit menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalau kita lupakan kebaikan Tuhan, doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang kering, doa yang kosong, doa yang tidak ada kuasa. Doa hanya sebagai sebuah hafalan doa saja. Kata-kata doa kita jadi dangkal, basa-basi, tidak spesifik, tidak ada artinya. Karena apa? Di dalam hati kita tidak ada rasa apa? Rasa syukurnya. Kapan Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya? Kapan? Saat Dia bentangkan tangannya di atas kayu salib. Saudara, saat ketika tangannya dipaku, terluka, berlubang paku. Saudara, di saat itulah Dia menyatakan apa? Kebaikannya. Kebaikan Tuhan tertinggi
adalah Dia mau mengampuni dosa kita. Dia mau menerima kita sebagai anaknya, keluarganya. Dan Dia mau memberikan kita hidup yang kekal. Saudara yang hidupnya gelap, gak tahu, bingung mau apa. Ketika saudara percaya Yesus, saudara punya pengharapan. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan yang baik. Karena Dia baik, Dia pasti pelihara saya ke depan. Sekalipun bisnis makin sulit, ekonomi akan makin sulit ke depan. Tapi yang aku tahu, aku punya Tuhan yang baik. Dia pasti cukupi segala kebutuhan saya. Itulah keyakinan kenapa kita jangan lupa akan kebaikan Tuhan.